terkait dengan penanganan perkara X Jampitsus terus berlanjut. Bahkan sesuai dengan penyerahan 3 perkara dari penyidik Polda dan Kortas, kami pelajari hampir 2 minggu sampai hari ini, mungkin keluar lebih lagi. Kami tetap bekerja dari segi teknis, mengasesmen seluruh alat bukti yang ada, mengasesmen barang bukti yang ada. Kebetulan kita ketahui bersama barang bukti yang telah diketemukan itu di ujung, sehingga belum ada saksi yang diperiksa waktu itu. Tetapi akhirnya pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin X Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi, karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktek peradilan setelah kuhap yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai Prukis hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga terbitlah sprindik TPPU. Nah, ini penting. Yang ketiga, mohon maaf ini sebelumnya, banyak pakar yang menyampaikan bahwa pelimpahan itu tidak ada dasar hukumnya, bahwa Kejaksaan aku selaku penyidik pernah menerima penyerahan kasus Asabri. Pernah dengar kan? Kebetulan yang menerima pada saat itu saya sendiri selaku koordinator di Bisus. Kalau nggak salah waktu itu ditangani oleh Asabri oleh pihak Polda Metro. Untuk kecepatan maka kita terimalah itu. Yang keempat, penting perlu dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Jampitsus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum, karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Jampitsus, jadi sama-sama penyidik, sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan, yang kebetulan juga penyidik, mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik. Karena menurut Undang-Undang 31/19, korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri, penyerahan dari Polda Metro. Yang menjadi penting adalah
di lembaga yang baru, kita harus tetap sinergi dengan penyidik, apalagi dalam penanganan kasus ini. Nah, nanti progres selanjutnya akan kita sampaikan. Pak, penegasan tadi kan disampaikan tuh Bapak kalau salah satu alasan dikeluarkannya sprindik baru itu untuk menyelidiki emas sama uang yang ada di Sentul ya. Apakah sudah ada indikasi dua temuan itu ada perkara lain di luar dari 3 perkara yang dilimpahkan kemarin? Kalau bicara ada perkara lain mungkin dugaan-dugaan. Nah, oleh karenanya penting sprindik TPPU itu jika nanti di kemudian hari akan ditemukan barang-barang yang ada. Apa itu sprindik TPPU untuk mengusut siapa Pak? Ex-Bang Deksus atau seperti apa? Detail perkara? Ya, seperti pertanyaan kalian itu. Pak, dari 4 sprindik berarti Pak F ini tersangkanya di yang sprindik Asabri ya Pak? Nah, ini kembali ke 3 perkara yang dilimpahkan oleh teman kita dari Kortas dan Polda. Nah, kami menyadari pada saat itu ruang untuk melakukan serangkaian penyidikan kan tidak begitu luasa, akhirnya diserahkan kita. Iya. Setelah kita asesmen 3 perkara itu, agar menjadi terang, kita kolaborasikan dengan barang bukti yang ada. Nah, akhirnya dengan perkara itu kita sinergiskan alat buktinya biar perkaranya menjadi terang dan di penyidik kejaksaan akan lebih leluasa mengembangkan, maka terbitlah sprindik TPPU. Nah, bisa jadi dugaan-dugaan itu ke depan jika ada ditemukan mungkin dalam penggeledahan mungkin ke depan bisa digunakan. Bapak untuk pemeriksaan Pak Febri sendiri dilakukan tetap di Gedung Bundar atau seperti apa? Nanti akan dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung. Rencana pemanggilan Pak, rencana pemanggilan jam berapa? Kalau rencana pemanggilan kan jam 9. Nanti kita tunggu beliau hadirnya jam berapa. Hingga saat ini belum datang ya Pak? Belum. Pak, tapi pemeriksaan Pak Febri sebagai tersangka itu sudah pernah dilakukan atau Tersangka yang dari yang Kejaksaan Asabri belum? kasus? Itu dari kepolisian. Oke, berarti belum ada sebagai tersangka setelah dilimpahkan Dari perkaranya ke 4 kejaksaan. sprindik itu Pak yang dikeluarkan kejaksaan berarti kan statusnya belum? Ya belum. Makanya kan saya sampaikan untuk kepentingan hukum harus diperiksa yang bersangkutan dulu sebagai saksi. Jadi semua dari 4 sprindik masih saksi saksi semua ya Pak? Iya sementara ini. Oke, Kecuali belum yang ada- ditetapkan oleh Iya, siapa? 3 sprindik yang awal itu juga sebagai saksi Pak berarti? Iya. Pemeriksaan pertama ini. Belum ada yang tersangka. Apakah pemeriksaan ini untuk sprindik yang nomor 4 saja atau keempatnya Pak? sementara yang 4 sambil jalan yang 3. Sebagai? Yang 1 kan sudah tersangka. Oke. Dugaan Asabri dan TPPU dari teman kita penyidik sudah tambah tersangka. Nah, yang ini perlu ditegaskan lagi mengapa waktu itu diserahkan perkaranya ke sini kita undang dia sebagai tersangka karena berkasnya sudah kita terima. Karena subjek hukum yang diserahkan adalah subjek hukum perorangan, maka harus diperiksa. Persis masih seperti sangka merujuk pada sprindik dari kota. Kenapa diperiksa? Kita pastikan betul enggak yang bersangkutan ini perkara yang pernah ditangani untuk memastikan dia pernah diserahkan oleh tim penyidik. Nah setelah itu kita pelajari, biasa alat buktinya dari 3 perkara itu kan ada TPPU semua. Bisa jadi TPPU yang kita terbitkan ini akan masuk di sini nanti. Berarti untuk hari ini statusnya saksi ya? Iya. panggilannya? Iya. Pak, berarti tapi kalau dulu itu kan kemarin sempat pakai rompi pink. Nah itu gimana Pak? Apa masih saksi atau tersangka itu? Pak? Itu perkara dari Kortas kan. Untuk perkara yang ini masih saksi. Tapi kemarin dia sudah hadir. Pak, Hari Rabu kemarin. pemeriksaan yang kemarin Pak Febri kan alasannya alasan kesehatan. Iya. Boleh diinformasikan lebih lanjut alasan kesehatan itu sakit yang seperti apa? Oh, yang- tanya yang bersangkutan karena itu apa, masuk privasi. Berarti Awak proses ada etiknya izin, menurut kan pidana sampai- ya? Iya. Pak, dari kemarin kan dengan keterlibatan Pak FA ini kan
sampai detik ini pun pihak Kejaksaan Agung belum ada pernyataan permintaan maaf. Apakah sudah ada arahan dari Pak pimpinan Pak JA itu untuk menyampaikan permintaan maaf atas keterlibatan Pak FA ini karena adanya dugaan lalai sehingga akhirnya terlibat dalam kasus korupsi? Itu untuk selanjutnya nanti saja ya, mohon maaf semuanya karena kita masih ada acara lagi. Pastinya akan kita sampaikan progresnya, termasuk yang kemarin sudah kita sampaikan press release secara tertulis. Intinya kita tetap menangani secara profesional, sinergis dengan Polda, Kortas. Bahkan kemarin ada supervisi dari KPK juga, Komisi Kejaksaan. Pak, untuk hari ini apakah cukup ada ya? fakta baru atau dari Oh itu Udah. Pak Febri kenapa nggak pernah kelihatan Pak kalau Ya cukup ya. Itu dipanggil? nanti aja. Nanti kan dia yang Pak bersangkutan Febri dipanggil. kenapa nggak pernah kelihatan? Enggak rekan-rekan, karena acara mau lanjut sesuai kesepakatan udah nanti lebih tunggu dari perkembangan aja. ini berapa kali mangkir baru dijemput paksa Pak? Kembali. Kalau pasal 28 KUHP sekali dipanggil nggak datang silakan. Yang kedua, panggilan kedua datang penyidik memohon bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk menghadirkan. Itu waktunya, temponya berapa lama Pak? Apa? Tempo waktunya Dari mangkir yang kedua. mangkir kedua. Sesuai ketentuan ya kita memang kan melihat kondisi ya. Tapi pastinya di pasal 28 KUHP panggilan kedua tidak datang, penyidik bisa memohon bantuan untuk menghadirkan. Ya. Baik, udah ya. Terima kasih ya.